Shalom, selamat pagi. Boleh bilang ke kanan kirinya selamat ulang tahun. Hari ini kita semua 28 tahun ya. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Dan sebelum kita memulai ibadah, kita akan mengambil waktu saat teduh sejenak. Kita mau memfokuskan hati kita. Bukan lagi kepada kompor yang belum dimatikan mungkin. Atau jemuran yang belum diangkat. Tapi hari ini fokus kita hanya datang menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk rumah kami JKI Keluarga Kerajaan. Kami bukan orang asing di tempat ini, tapi ini tempat terbaik untuk bertumbuh, untuk menjadi pribadi yang semakin menyenangkan Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada. Dari awal katakan kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Mengucap syukur Tuhan, semuanya karena Engkau baik Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Angkat tangan kita, katakan. Syukur Bapak Ibu. Jadikan pagi hari ini ucapan syukur kita kepada Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Bapak Ibu saja katakan. Mari Bapak Ibu nyanyikan lagu ini. Semuanya karena kasih-Mu. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
terbaik buat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kalau hari ini ada semua karena berkat kemurahan-Mu. 28 tahun sudah sampai di sini Tuhan menolong kami. 28 tahun bukanlah sekedar angka. Bukan hanya sekedar perjalanan. Tetapi dimaknai sebagai sebuah pertumbuhan, perjuangan, dan pencapaian. Segala yang terjadi sudah dan akan dilalui. Kita percayai semua adalah bukti. Bukti bahwa hanya Tuhanlah yang menyertai, memberkati, dan memprakarsai. Tanpa Tuhan semuanya tidak akan pernah terjadi. Tangan Tuhanlah yang merancangnya, kuasa Tuhan yang menumbuhkannya, penyertaan Tuhan yang mengembangkannya, sampai semua berjalan sesuai kehendaknya. Saya ajak pada pagi hari ini, boleh Bapak Ibu lihat ke kanan kiri Bapak Ibu, itu keluarga kita, ini rumah kita, ini tempat di mana Tuhan, sekali lagi Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita di tempat ini. Kalau hari ini 28 tahun Tuhan menyertai kita, hari ini Tuhan menyertai kita, besok Tuhan menyertai kita, selamanya Tuhan akan menyertai kita. Kalau hari ini Bapak Ibu datang dengan keluarga, bolehkah kalau suami istri, bolehkah saling bergandengan tangan terlebih dahulu, katakan aku bersyukur kita ada di rumah yang sama. Kalau hari ini Bapak Ibu datang dengan kanan kirinya, boleh bilang aku bersyukur aku mengenal kamu di rumah ini. Karena kita percaya sekali lagi, ini adalah keluarga dan rumah kita. Bersama keluarga kita akan melayani Tuhan. Amin. Bilang ke kanan kirinya, bersama keluarga kita akan melayani Tuhan. Sehati berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Katakan kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih sehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Jemaat katakan bersama keluargaku, ini janji kami Tuhan. Terpesona sama kami yang di depan ya. Boleh lihat ke belakangnya, sudah kenal belum? Ada yang belum kenal? Boleh kenalan dulu. Supaya nanti saya tanya, kita kenal satu dengan yang lain. Oke? Saya undang kita semua bangkit berdiri.
pada pagi hari ini. Boleh yang suami istri bergandengan tangan, yang datang dengan anaknya boleh berangkulan. Kalau seperti oma-oma lansia boleh juga bergandengan tangan. Ini momen yang baik untuk bersama keluarga kita mau melayani Tuhan. Ini janji kami Tuhan, ini janji kami, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu. Bersama keluarga kami melayani Engkau Tuhan, bersama keluargaku, bersatu selamanya. Saya undang Bapak Ibu untuk berdoa dengan keluarga Anda. Ingat orang-orang yang mungkin hari ini belum melayani bersama. Sebutkan nama mereka atau punya kerinduan tentang anak-anak Anda. Ucapkan itu. Kita percaya Tuhan masih sanggup. Tuhan masih mampu menolong kita. Dalam beberapa waktu ke depan ucapkan doa kepada Tuhan. Tuhan, saya percaya keluarga saya dipulihkan. Tuhan, saya percaya keluarga saya mengalami kehidupan yang jauh lebih baik. Hari ini saya punya kerinduan, anak saya mau melayani Tuhan. Hari ini saya punya kerinduan, istri saya mau melayani Tuhan. Saya berdoa untuk tetangga saya yang hari ini mereka belum percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkaulah Tuhan. Engkaulah jawaban Tuhan. Kalau hari ini kami masih terus berdoa, kami percaya akan ada waktunya doa-doa kami dijawab. Hari ini kami bersepakat Tuhan, ini keluarga kami, JKI Keluarga Kerajaan. Engkau jadi pusat segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkau jawaban, Kaulah harapan, Engkaulah harapan, juga kemenangan. Tak pernah salah. tak
kami Tuhan, juga tak pernah salah aku berpegang untuk berserah pada tangan. Saya ajak kita angkat kedua tangan, katakan Engkaulah Tuhan, Engkau jawaban kami Tuhan, Engkaulah harapan juga kemenangan. Tak pernah salah, tak pernah salah aku berpegang untuk berserah pada tangan yang buatku tenang. Engkaulah Tuhan. Naikkan syukur kita pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Naikkan syukur kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Hari ini kami bersyukur, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita katakan, beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Seperti janji firman-Nya dalam Mazmur 139 ayat yang ke-16, matamu melihat selagi bakal anak, dan dalam kitab-Mu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Tuhan memperhatikan saat perjalanan masa anak dimulai. Adalah Grace, seorang anak yang cinta Tuhan. Dia sayang orang tua dan sesama. Dia sayang orang tua dan sesama. Dia juga rajin. Adalah Grace, seorang anak yang cinta Tuhan. Dia sayang orang tua dan sesama. Dia juga rajin baca firman Tuhan, berdoa dan beribadah di Warrior Kid. Namun suatu masa, Grace begitu sedih karena dia melihat dan mendengar pertengkaran kedua orang tuanya. Dari mana aja baru pulang? Biasalah kerja. Kerja apa sampai jam segini? Ya pokoknya kerja. Tahu nggak? Grace itu dari tadi nungguin kamu. Mikir nggak dari situ? Lah, urusan anak urusanmu. Oh, urusanku? Dikira gampang apa ngurus anak? Dikira gampang cari uang. Udah capek aku sama kamu. Udah.
Tuhan Yesus, Chris pengen banget papa mama baikan, tidak bertengkar lagi. Tolong Tuhan, Chris tidak mau kalau mereka sampai berpisah. Papa mama kalau ada masalah bisa menyelesaikannya. Tolong Tuhan kabulkan doa Chris. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam kesedihannya, Chris jatuh tertidur dan berharap setiap doanya dikabulkan Tuhan. Lalu pada hari Minggu, Chris pergi ke Warrior Kid. Halo Warrior Kids. Apa kabar hari ini? Luar biasa! Yes, yes, yes! Siap untuk bernyanyi bagi Tuhan Yesus? Saya siap! Kita sukacita karena Yesus cukup bagi kita. Amin. Amin! Semua nyanyi dengan gerakan ya. Lihat luasnya dunia, beribu warna juga, berjuta rasa. Aku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, kau besertaku. Yes Lord, saat kau panggil aku. Yes Lord, ku katakan siap, aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi, kau sebut aku berharga. Kau cukup bagiku. Aku tak perlu merasa ragu, kuasa-Mu telah tercurah atasku. Kau cukup bagiku. Baik adik-adik, sekarang kita akan kerjakan kreativitas ya. Semua mengerjakan dengan kelompok masing-masing. Ya, Kak! Sementara di sudut lain, tampak Chris yang murung. Chris, kok dari tadi kakak lihat kamu sedih terus sih? Tidak seperti biasanya. Chris sehat? Senyum dong Chris, ciluk Mbak. Ya loh, kenapa Chris? Kenapa? Chris sakit. Kenapa? Oke, kalau Chris mau dan siap untuk cerita, kakak siap untuk mendengarkan. Kak Aji yang baik dan ngangenin ini juga siap loh. Kak Aji! Maaf, maksud Kak Aji biar Chris itu nggak sedih lagi gitu loh. Iya Chris, jangan sedih ya. Ada kita kok teman kamu. Jangan sedih sahabatku, hapus air matamu, sebab kami di sini mendukungmu, sebab kami di sini doakanmu. Jangan sedih sahabatku. Terima kasih ya Kak Leoni, Kak Aji, Axel, dan Angel mau dengerin ceritaku. Aku sedih karena orang tuaku. Boleh tidak kalau kami mendoakan Chris? Nanti ajak semua teman-teman Warrior Kids juga sambil kita saling mendoakan. Boleh Kak? Boleh aja atau boleh banget nih? Ya gitulah Kak. Kak Aji, iseng banget ya.
godain Chris terus. Nanti aku yang doa ya, Kak. Aku juga ya, Kak. Yuk kita ajak teman-teman yang lain untuk berdoa. Ayo semua pada kumpul. Adik-adik, ayo kita doakan Chris. Nanti Axel dan Angel yang akan berdoa ya. Iya, Kak. Ayo teman-teman kita berdoa. Semua arahkan tangan kita ke Chris ya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman kami Chris supaya dia kembali ceria, semangat untuk berdoa untuk papa mamanya agar baik-baik saja. Tolong Chris jadi anak yang baik sehingga orang tuanya bisa bangga. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih buat teman kami Grace. Kalau dia sedih, kami juga sedih Tuhan. Jadi, tolong bantu papa mama Grace untuk menyelesaikan masalahnya. Tidak bertengkar lagi, tapi jadi rukun. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Bagaimana kalau kita terus berdoa untuk Grace? Setuju, Kak. Kita masukkan dalam pokok doa harian ya. Kita akan dukung teman kita sampai Tuhan menjawab doa kita. Siap berdoa, Kak. Terima kasih ya teman-teman, kalian baik banget. Makasih ya Kak Leoni. Grace jadi semangat lagi untuk berdoa buat papa mama. Kalian seperti rumah bagiku, bisa menerimaku, mendukungku, dan peduli sama aku. Sekali lagi, makasih ya semua. Kita kan teman. Bagi Grace, Warrior Kid adalah rumah. Tempat dia berani bercerita kesedihannya, didengar, dan didukung juga didoakan. Mungkin masalahnya belum teratasi, tetapi Grace percaya bersama dengan Tuhan, kakak mentor, dan teman-temannya, dia bisa melalui semuanya dengan kuat. Inilah yang membuat Grace makin mau setia beribadah di Warrior Kid JKI Keluarga Kerajaan. Shalom semua. Kami dari Warrior Kid mengucapkan selamat ulang tahun ke-28 JKI Keluarga Kerajaan. Hebat, dahsyat, luar biasa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan dan buat anak-anak Warrior Kids. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita percaya bahwa kita keluarga yang Tuhan ciptakan. Ini tempat terbaik untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Boleh semua tepuk tangan dan nanti tirukan adik-adik Warrior Kids dan teman-teman Prophetic Dancer. Semua jemaat boleh tirukan ya, yang di atas juga sama-sama katakan. Ku cinta keluar.
percaya bahwa kasih-Nya tidak akan pernah bisa terukur dan semua kebaikan Tuhan. Boleh semua nanti ikut saya bergoyang ya ke kanan dan ke kiri. Siap? Kanan, kiri, kanan. Ayo yang di atas kanan, Vega, kiri, kanan, kiri. Tiada terukur besar kasih setiamu. Setiamu besar selamanya.
Karena kita ini adalah milik Tuhan. Tidak pernah ada kegagalan. Tidak ada pernah hal yang buruk yang Tuhan sengaja izinkan terjadi. Tapi hari ini kita mau berseru bahwa kita miliknya Tuhan. Apapun yang terjadi, Dia Tuhan yang setia. Amin. Terima kasih Tuhan. Wajahmu
pagi ini mengucap syukur. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan, keagungan bagi Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kau layak menerima semuanya itu, karena Engkau memang segala-galanya bagi kami. 28 tahun kami telah melaluinya bersamamu. Ada berbagai hal yang indah, ajaib, dan luar biasa. Kami bersyukur karena gereja ini menjadi rumah kami yang kedua, second home kami. Kami merasa diterima, kami merasa at home, kami merasa menjadi keluarga. Sehingga satu dengan yang lain menunjukkan saling mengasihi, memperhatikan, memberikan support, bahkan terus dukungan agar kami semua maju bersama mencapai kepada kemuliaan. Bersyukur dan semua kami yang sudah tertanam di gereja ini, kau akan bertumbuh sehat, berakar kuat, bahkan kau akan mengalami berbuah lebat. Dan setiap pribadi tidak hanya menjadi penonton di gereja ini, tetapi semua akan ambil bagian, karena kami percaya semua akan menikmati anugerah yang melimpah yang daripada Tuhan. Terima kasih, dan kami siap mendengarkan firman sebagai berita sukacita, Injil kasih karunia yang akan menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kami siap diberkati, dan berikan kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian, supaya kebenaran ini secara utuh kami tangkap, dan Tuhan meteraikan di dalam setiap hati kami. Sehingga kami didapati menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat ulang tahun buat kita semua. Kita bersukacita, katakan amin. Halo, bersukacita? Ya, karena Tuhan memberkati secara luar biasa di bulan Oktober ini, ya. Kita bulan ini temanya My Home, dan minggu ini subtemanya Home or House, ya. Ada rumah keluarga. Setiap keluarga pasti mendambakan yang namanya rumah. Itu bisa jadi kalau house itu rumah tinggal, kalau home itu keluarga. Jadi ada berbagai upaya supaya keluarga itu mempunyai tempat tinggal, di mana bisa berteduh, bisa bercengkrama, bisa beristirahat, bisa bersama dengan ayah, ibu, dan anak. Itu setiap dambaan daripada keluarga. Dan itu sudah masing-masing kita punya tempat, ya, yang namanya rumah. Sebagian sudah punya rumah sendiri, ada sebagian yang masih kontrak, ya, ada sebagian yang sedang merencanakan untuk membangun, karena tujuannya supaya apa? Pergi kemanapun Anda akan pada akhirnya kembali ke rumah, di mana Anda sepakat itu menjadi tempat tinggal Anda. Sesederhana apapun, itu akan menjadi keluargaku adalah surgaku, ya, istanaku. Jadi seringkali kalau ada hari raya Natal, ada bilang mudik, itu sebenarnya karena ingin melihat tempat di mana Anda dan saya pernah dilahirkan. Mengenang masa-masa kecil kita, hingga tercipta lagu Desaku yang Kucinta, Pujaan Hatiku. Ya, itu lagu yang sangat mengena buat saya sejak SD, dan kalau saya menyanyikan itu, saya mulai membayangkan ada di desa itu. Demikian juga keluarga, itu akan menjadi tempat di mana favorit kita, ya, favorit kita. Lalu keluarga yang dimaksudkan dengan gereja, ya, apa fungsi gereja bagi umat Tuhan atau jemaat? Ada dua kebenaran saja yang saya mau sampaikan. Yang pertama, gereja adalah rumah kedua.
Gereja adalah rumah kedua, second home. Jadi yang pertama pasti rumahmu, keluargamu. Dan yang kedua sebenarnya gereja ini. Makanya kenapa gereja ini kemudian namanya Jemaat Kristen Indonesia Keluarga Kerajaan. Dulu waktu gereja ini dimulai namanya Gereja JKI Ebenezer. 7 Oktober 28 tahun yang lalu kami diresmikan menjadi gereja lokal ya, dengan 8 orang dewasa dan kami memulai di Ruko Salatiga Plaza C3, saya masih hafal ya. Dan itu kita buat kedap suara, tutup semua, pakai AC supaya gereja kita yang penuh dengan semangat suara musik dan pujian itu tidak mengganggu. Tetapi tetap saja kanan kiri itu saudara, bersaudara mereka di sebelah kanan kiri kami yang kami sewa itu. Kemudian depannya juga ada toko besar, itu adalah juga keluarganya. Kami tidak disetujui sejak tahun pertama sampai tahun keempat. Dan kami dimusuhi, genteng yang dari soka yang sangat keras itu bisa pecah. Karena ada tetangga sebelah yang seringkali karena tidak ada orang kemudian memanjat lewat rumahnya dan bisa menyeberang dan kemudian pecahi dengan buang dengan bangkai tikus. Lalu kita juga diganggu setiap kali jam ibadah, dia sudah tahu jam berapa ibadah, lalu kemudian mulai dia seperti bentur-benturkan bola basket atau apa ya, sementara kita sedang dengar khotbah. Dan omnya itu kalau lihat kami, itu selalu meludah. Dan itu tidak 1-2 hari Bapak Ibu. Itu 4 tahun. Iya. Cuman diludahi mah enggak apa-apa. Kalau 4 tahun diludahi, kira-kira gimana? Kadang-kadang mendidih di hati, kadang mau marah. Sampai satu kali saya bilang, Tuhan, kok sekali-sekali dia itu selagi naik motor, nubruk apa, kemudian mulutnya saja yang kena tembok supaya bibirnya jontor gitu kan. 4 tahun. Saya sudah dipanggil 5 kali, gereja itu mau ditutup oleh Sospol. Yang dianggap gereja ini melanggar peraturan, memakai ruko. Karena baru satu-satunya Salatiga. Tapi namanya Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kami. Dan besoknya lagi sampai di sini Tuhan menolong kami. Dan terus menerus. Dan kemudian gereja ini selesai dengan pembangunan tanggal 6 Oktober saya ingat. Tahun 2005 gereja ini diresmikan. Dan tahun 2006 nama JKI Ebenezer berubah menjadi JKI Keluarga Kerajaan. Alasannya apa? Kami waktu itu tiba-tiba digerakkan Tuhan untuk doa puasa rantai. 24 jam kali 7 hari. Seminggu full terus menerus tidak putus. Ada yang ambil 1 jam, ada yang ambil 2 jam. Secara kelompok, secara keluarga, ada yang pribadi. Dan di puncak daripada doa rantai itu, saya mendengar, sementara saya dengan Mami ambil jam doa yang jam 1 sampai jam 2 dan 2 sampai jam 3. Jadi 2 jam. Kami sedang bahasa roh terus menerus. Tiba-tiba keluar Mami berbahasa Inggris. Ya, yang artinya keluarga kerajaan, keluarga kerajaan. Lalu saya tanya, mengapa Tuhan Engkau berikan nama keluarga kerajaan? Tuhan berkata, gerejaku ini punya blueprint, cetak biru, core strength kekuatannya adalah pemulihan keluarga. Siapapun yang tergabung di dalam gereja ini akan mengalami yang namanya keluarga yang dipulihkan,
harmonis, dan diberkati, setia melayani Tuhan dan pekerjaannya. Katakan amin. Hingga jujur, hingga sampai hari ini, Tuhan kirimkan banyak keluarga-keluarga yang nyaris hancur tetapi dipulihkan oleh Tuhan secara ajaib. Ada orang-orang yang merasa tidak lagi menemukan keluarga, ditinggalkan oleh keluarga. Begitu Anda bergabung dan tertanam di gereja ini, Anda akhirnya menemukan keluarga. Hangat, akrab. Mari ada seorang oma datang berikan kenang-kenangan kepada kami dan beliau berkata, terima kasih saya di sini di gereja ini diterima apa adanya. Ya, saya sudah ngandani di sini tidak boleh gumunan. Gumunan tahu? Lalu mulai alok sesuatu, ngomong sesuatu yang negatif, deloken kuwi, deloken. Tidak ada lagi di sini. Halo, katakan amin. Ya, semua kita keluarga. Kalau ketemu seseorang, saya ajari selalu, saya ingatkan, pilih kata-kata yang tidak menyinggung perasaannya. Kata-kata yang baik. Kalau dia dulu kurus, sekarang gemuk, jangan bilang, loh, saya kok gembrot banget. Itu kata yang menyinggung. Itu bermain fisik namanya. Gak boleh. Ada orang yang sering dikatakan gemuk, tapi ada yang tersinggung, apalagi bilang gembrot. Iya kan? Kalau lihat orang gemuk yang dulu gemuk sekarang jadi langsing kurus. Kenapa kamu sekarang congkreng? Stres ya? Halo? Keluarga enggak begitu. Kalau ketemu teman lama, saudara lama, apa kabarnya? Sehat kan? Baik kan? Luar biasa kan? Begitu jauh lebih menyemangati orang. Kemarin saya dengan Mami datangi wisudanya Mas Kris di Berea. Sebelah saya itu, saya kenal itu teman baik saya, kakak kelas saya dulu di Berea. Pelayanan di Stukur sana, di Kabupaten Semarang. Lalu sebelahnya ada hamba Tuhan, maaf, yang bukan hanya botak, tapi sudah gundul gitu. Dan itu ternyata sebenarnya sahabat saya, tapi saya pangkling karena pakai masker, lalu gundul total ini, gundul. Dan saya pikir itu hamba Tuhan yang lain. Saya enggak terlalu kemudian setelah selesai wisuda baru saya tanya kepada teman saya ini, Pak, sebelahmu tuh Pak Yetno ya namanya. Oh bukan, itu sahabat kita Pak Yunus. Saya bilang tolong dong dibuka maskernya. Ternyata sahabat saya dulu, dia dulu kuliahnya di Intios. Dia teman saya, sahabat saya. Lama sekali tidak ketemu. Istrinya meninggal pada waktu COVID itu. Cucu saya sudah 7, Pak. Dia bilang. Saya tidak langsung komentar, loh sampean kok gondol merotoli kabeh rambutmu, kanker ya? Enggak. Ya salaman, kami berpelukan, kita lama tidak ketemu. Saya enggak komentar tentang penampilannya. Itu sesuatu yang harus kita kerjakan, lakukan. Kalau Anda menganggap bahwa, oh itu sahabat kita, saudara kita, oh itu keluarga kita. Mari kita lihat. Lanjutnya. Karena gereja harus menjadi rumah bagi jemaat yang sudah tertanam. Harus menjadi rumah, Anda at home, Anda merasakan ini adalah tempat yang tepat untuk saya. Makanya seringkali saya berkata, gereja ini ada pintu masuk, gereja ini ada pintu keluar. Kalau Anda sudah beberapa bulan merasa, wah ini bukan tempat yang cocok buat tempat di mana saya bisa bertumbuh dan berbuah, sebaiknya Anda mengundurkan diri. Karena nanti Anda akan frustasi, gereja apa ini? Saya malah nggak mudeng. Gereja apa ini? Saya nggak bertumbuh. Itu jauh lebih baik Anda mundur teratur dan kemudian Anda akan mencari tempat gereja Tuhan yang lain yang membuat Anda bisa bertumbuh dan di sana Anda berbuah.
Tapi kalau Anda berkata yes, ini tempat yang sudah lama kudoakan. Ini tempat di mana saya sudah pernah merindukan, menemukan komunitas persekutuan di mana saya akan tertanam di sana, bertumbuh dalam kehidupan saya dan menghasilkan buah dalam kehidupan saya sebagai orang percaya. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat Efesus. Pasal yang ke-2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Anda bukan orang asing, Anda bukan orang luar lagi. Anda ada dalam keluarga kami. Ya. Ada tamu, ada teman-teman yang kadang pas ke Salatiga datang, pas hari Minggu ibadah. Salah satu komentar yang mereka selalu katakan, wah saya merasa diterima loh Pak. Aku merasa at home, aku merasa homey. Ya, ini Pak John ini keluarganya Ko Henry ya, masih saudara sama Ko Henry. Ada beberapa mereka berterima kasih kepada kami, papi mami, waktu mamanya Ko Hendy meninggal. Dan mereka berkata, kok merasa akrab ya Pak? Kok merasa tidak ada jarak ya di antara Bapak Ibu dengan kami yang baru saja kenal? Bahkan om dan tante yang jadi, kalau di sini namanya Arimatea, beliau cerita bahwa beliau itu sebenarnya sudah marah sekali. Tantenya bilang, tolong Pak Pendeta doakan suami saya. Itu sudah lama gak mau ke gereja karena tersinggung dengan majelis, tersinggung dengan gembala sidang. Tapi aneh, waktu Pak Pendeta khotbah, dia mau duduk dengan mendengarkan firman. Dan belum pernah ketemu dengan Pak Pendeta, belum pernah ngomong-ngomong. Tapi dia ngomong sama saya tadi, ini pendeta kok lain ya, merasa seperti akrab dengan kita. Dia menghargai, menghormati kita orang tua. Saya padahal biasa saja. Selamat malam om, tante, biasa saja. Dan waktu itu sebelum saya pulang minta didoakan. Dan waktu upacara kremasi di Bong, setelah selesai, kemudian om dan tantenya itu mendekati saya. Boleh enggak Pak Pendeta, saya memberikan persembahan tidak seberapa. Saya tidak pernah memberi kepada Pak Pendeta. Tapi kenapa kali ini saya kok pengen memberkati Pak Pendeta. Padahal Pak Pendeta tidak nyung-nyung soal persembahan. Bapak Ibu. Kalau Anda bersikap ramah dan at home, welcome terhadap orang lain. Tidak lagi merasa asing, sopos tinggi. Walaupun baru kenal, Anda coba memperkenalkan diri, Anda mulai berbicara. Ramah. Dia akan merasa, oh inilah rumah yang selama ini saya cari. Ya. Terus, bagian B, gereja juga menjadi tempat bagi mereka yang tertolak, terbuang, bahkan terkucilkan dari masyarakat. Gereja menjadi tempat bagi mereka yang tertolak. Minggu yang lalu Mami sudah menyampaikan tentang penerimaan. Penerimaan itu akan mengakibatkan, menghasilkan keterbukaan. Kalau Anda menerima seseorang tanpa syarat, tanpa sinis, Anda begitu mengasihi dia, menunjukkan sikap yang ramah. Percaya orang itu akan terbuka, nanti orang itu akan cerita. Karena terbuka, maka akan terjadi sebuah perubahan. Akan ada pemulihan dalam hidupnya. Maka di sini selain ibadah raya hari Minggu secara umum ini ada juga My Team. Kelompok sel kita namanya My Team. My itu saya. Tim itu transformasi, ada perubahan.
equipping, E-nya. A-nya action, M-nya multiply. Dalam kelompok sel, seseorang akan mengalami perubahan dalam hidupnya. Lalu kalau sudah berubah, diperlengkapi, diperlengkapi. Supaya mulai bisa ambil bagian dalam pelayanan. Kita punya semboyan, value, tidak ada penonton di gereja ini. Semua orang ambil bagian. Yang setuju katakan amin. Katakan amin. Ya, saya berulang kali. Orang yang suka nonton, bahasa Jawanya ndelok, kendelialo. Mudah mengkritik karena dia tidak pernah ikut bermain. Gampang maidu. Ya kan? Tapi waktu ikut terlibat di dalamnya, baru tahu kesulitannya. Dan Anda bisa terus belajar sampai akhirnya Anda bisa bermain dengan yang lain. Dan waktu ngalami kemenangan, Anda akan begitu ngalami sukacita penuh. Tapi kalau jadi penonton, Anda tidak akan mengalami kegembiraan yang lebih dibanding para pemain. Sama, kita bersyukur di tahun 2022 ini, ulang tahun yang ke-28. Saya yakin Bapak Ibu bahagia pada saat Anda terlibat, apapun itu, sekecil apapun. Anda akan merasakan, ikut memiliki, karena Anda keluarga. Roma 15 ayat yang ke-7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus yang telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Terimalah satu akan yang lain tanpa membicarakan tentang masa lalunya. Ada beberapa orang yang bertobat justru karena saya menerima dia. Akhir tahun lalu saya sedang main ke salah satu jemaat. Dia punya peternakan merpati ya. Burung balap ya, seringkali untuk lomba. Saya lagi ngobrol di situ, tiba-tiba datang temannya. Jadi kenalkan, ini Papi, oh saya Pak Joko, ya sebut namanya. Oh iya, ya gitu saja. Oh rumahnya mana Pak? Oh saya Salatiga saja kok. Oke, senang bertemu Anda. Ya, gitu aja, terus kemudian dia merasa karena belum kenal, nggak enak, langsung dia pamit. Udah nanti aja ya aku datang lagi, mungkin sungkan sama saya. Lalu jemaat saya ini bilang, oh dia punya kebun, dia pelihara ikan nila, terus ya dikonsumsi, dijual. Satu kali nanti saya akan beri ikan nila ke tempatnya. Dan saya main ke kebunnya, saya ngomong, ya Ko Hendy, aku pengen ke tempat itu, bapak itu, ya nanti tak sampai ke Papi. Kita ke sana ya, ya kita ke sana lihat dia punya pohon durian, dia punya kolam bulat-bulat gitu. Saya beli hanya beberapa kilo, mungkin 6-7 kilo. Terus saya beli, untuk apa toh? Ya untuk makan karena anak-anak saya banyak sekali. Satu kali kemudian saya undang, nanti kapan-kapan main ya Pak ke rumah saya. Ya main dulu, oh iya Pak, makasih. Ya gitu aja. Terus Hendy bikin mie ayam di tengah anak raja, lalu undang beliau. Dan datang. Dan akhir tahun saya undang, kalau enggak ada acara, boleh enggak? Saya ngundang, datang ke rumah saya, makan mie ayam rame-rame. Boleh, ya nanti coba saya lihat. Dan dia datang lebih awal, masih belum banyak orang, dia makan mie ayam bersama kami. Dan mulai banyak orang, dia bilang kan, wah Hen, aku tak pulang sih, wah enggak enak banyak orang. Dia tidak biasa. Dia pamit, oke. Dan saya pikir saya enggak ada pertemuan lagi. Tapi beberapa hari kemudian, Pak Hendy bilang, Papi, teman saya mau ketemu Papi. Mau apa? Enggak tahu. Pokoknya ngoyok, pengen ketemu Papi. Ya sudah, enggak apa-apa, saya tentukan harinya, jamnya, ketemu di rumah.
Saya welcome buat dia, saya terima dia. Saya tidak terlalu detail menyanyikan keluarganya, tentang pekerjaannya. Saya hanya gimana, sehat ya, semuanya baik ya. Oh baik Pak. Terus dia mulai, saya boleh nggak cerita? Ya kira-kira cerita hampir 1 jam saya dengar dia cerita. Saya terima apa yang dia ngomong. Tiba-tiba dia menangis. Dia berkata, saya tidak pernah bisa menangis di hadapan orang lain. Saya nggak tahu kenapa hari ini saya menangis di hadapan Pak Joko. Saya malu sebenarnya. Tapi saya tidak bisa membendung air mata ini. Boleh enggak saya berdoa? Permisi. Sebelumnya Anda sudah punya agama atau sudah beribadah di mana? Wah, saya nggak pernah. Saya nggak layak, saya malu, saya mau ibadah. Kalau gitu boleh saya doakan secara Kristen? Oh boleh. Kemudian saya ajak terima Tuhan Yesus. Dan saya tidak menawari beliau ke gereja. Dia berkata, boleh enggak 1 kali hari Minggu saya ibadah? Wah boleh sekali. Mau dijemput? Enggak, saya datang sendiri. Ini Bapak Ibu. Karena penerimaan itu membuat dia welcome, nyaman. Saya tidak membahas tentang pekerjaan dia. Karena dia gak cerita. Saya pokoknya terima dia. Mungkin dia mulai merasa, kadang ada orang yang berkata, saya gak layak ke gereja. Pekerjaan saya seperti ini, saya gak mau, saya malu. Di atas mimbar ini selalu saya berkata, tolong ya. Kalau Anda kenal seseorang dan dia pekerjaannya menurut Anda tidak layak, tapi dia ikut beribadah, jangan kasak kusuk di tempat ini. Terimalah dia sebagaimana seperti Yesus menerima kita. Katakan amin. Ya, jelas ya? Gak boleh kasak kusuk. Maaf kata, sekalipun dia mungkin PK, pemandu karaoke, sekalipun dia seorang yang masih aktif sebagai pekerja seks komersial. Yesus terima semua orang. Ya. Jangan pikir orang miskin saja yang kesepian. Banyak orang kaya juga yang kesepian, enggak punya teman. Zakius itu enggak punya teman. Dikucilkan, menjadi sampah masyarakat. Wanita Samaria itu tidak akan pernah punya teman, ibu-ibu di kampung itu. Karena punya suami 5. Bahkan ada 1 laki-laki lagi 6 pada hari itu. Bukan suaminya juga hidup bersamanya. Tapi Yesus mau terima mereka. Ini waktunya Bapak Ibu. Untuk kita bisa terima. Siapa saja di rumah ini. Yang setuju katakan amin. Terima ya, sekali lagi sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yesus tidak pernah mengingat masa lalu kita, gak peduli masa lalu kita. Tuhan itu maha ingat, tapi soal dosa, kejahatan yang pernah Anda dan saya lakukan, dan itu kita sudah bertobat, kita akui di hadapannya, dihapuskan sama sekali, bahkan dia tidak pernah mengingat. Tapi manusia yang tidak maha ingat, kalau dengan kesalahan seseorang, sampai bertahun-tahun tidak bisa melupakan. Makanya mengampuni yang sesungguhnya adalah mengampuni dan melupakan. Mengampuni dan ingat masalah itu, Anda tidak sakit hati. Itu artinya mengampuni dan melupakan. Waktu ingat peristiwa itu, Anda tidak marah lagi. Itu mengampuni dan melupakan. Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kita anti diskriminasi.
Kita tidak mau mempersoalkan sukunya apa, rasnya apa. Di Indonesia ini ada 714 suku. Ada 17.000 pulau. Ada 1.100 bahasa lokal. Negara Indonesia jumlah penduduk terbesar nomor 4 di dunia. Dan negeri kita ini adalah negeri yang terunik. Negara-negara lain satu suku, satu bahasa saja terus perang. Kita terdiri dari berbagai suku bangsa. Makanya JKI Keluarga Kerajaan ini seringkali papi mami menyebutnya Indonesia Mini. Dulu pernah ada ibadah. Ya, Sinja. Semua pakai pakaian Tionghoa. Ada ibadah suku Jawa. Kemudian Indonesia Timur. Ya, dan sebagainya. Menunjukkan bahwa kita semua ada sebagai keluarga. Nggak lagi mempersoalkan. Makanya di sini nggak boleh kalau masalah marah dasar Jawa, dasar Batak, dasar Ambon. Nggak boleh begitu. Semua punya keunikan. Kalau di Jawa ini ada peribahasa, padi itu kalau semakin berisi, semakin nunduk. Betul ya? Tapi untuk orang Indonesia Timur gak cocok. Peribahasa mereka bukan padi, karena mereka makannya sagu. Makanya orang Ambon, orang Kupang, orang pokoknya Timur-Timur kan sudah S1 jalannya udah beda. Lihat. Karena sagu itu semakin berisi, semakin tegak kalau sagu, ya. Ini ya jalannya. Makanya ada pepatah teman-teman Ambon. Biar miskin asal sombong. Aneh ya. Itu teman-teman Ambon, bukan orang Ambon. Biar miskin asal sombong. Orang Jawa juga semakin kelemahan, kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kalau dorong mobil paling cepat orang Ambon. Orang Jawa kalah, orang Batak kalah. Orang Jawa bilang, siji, loro, telu. Orang Batak, 1 bah, 2 bah, 3 bah. Orang Ambon kaal beda. 1, 2, 3. Langsung cepat. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Kita ini gak boleh merasa paling hebat. Karena ini keluarga. Ada yang kurus langsing, ada yang gemuk, ada yang putih kulitnya, ada yang sawo matang, ada yang hitam. Semua di rumah anak raja itu sangat komplit. Kalau pergi ke Cik Meli baru pelayanan ke Kalimantan Barat dan Kupang, itu daerahnya biasanya panas. Kalau pulang mulai, waduh, sudah bikin kulitnya sudah putih, tiba-tiba akan jadi hitam. Saya bilang, kenapa sih kamu pergi 2 minggu hitam aja kok gelisah? Saya bilang, saya sering guyon gitu. Anak saya, Arnold sama Patrick itu di rumah, terus tetap hitam gak apa-apa kok, santai. Ya, dia nggak masalah kok. Seringkali saya guyonan itu. Artinya bahwa inilah keluarga. Ya, tidak boleh saling menyinggung. Bagian yang kedua, jemaat mendapat support system dalam menghadapi tantangan hidup. Mendapatkan dukungan, motivasi, dukungan doa. Kalau sedang ada orang yang bangkrut, aja digenengen wah kayak kakean korupsi kayak mesti, kakean dosa kayak. Loh, misalnya iya, itu bukan hak kita untuk menghakimi. Halo. Ya kan? Saya sakit operasi mata, saya sakit ini dan itu. Saya berterima kasih di sini dengan saya menangkap bahwa dengan tulus hati Bapak Ibu mendukung papi, mendukung mami, mendoakan saya. Setahun lalu mata kanan saya itu pendarahan dan dokter sudah memperkirakan bahwa ini terjadi retina saya sobek atau lepas. Menurut pengalaman dokter,
dari alatnya pun, wah bapak ini kalau nggak robek lepas ini ceritanya. Tapi bapak ibu berdoa sungguh-sungguh supaya tidak terjadi sesuatu yang membahayakan buat mata papi dalam nama Yesus. Dan waktu dioperasi ternyata hanya pendarahan. Lebih ringan. Dan tidak ada yang kasak kusuk dosa apa ke Pak Joko. Ya kan? Apakah di luar sana ada yang berkata begitu? Pasti. Tapi buat saya, ya itu haknya. Saya nggak bisa mencegah untuk mereka berbicara apapun. Tapi sebagai keluarga Bapak Ibu, nggak boleh kayak begitu. Kalau ada orang yang sedang jatuh dalam kehidupannya, bisa jatuh miskin, bisa bangkrut, bisa mengalami kehancuran keluarga, bisa mengalami sakit penyakit atau apapun juga. Sebagai keluarga, sahabat, Anda seharusnya berkata, aku ikut prihatin dengan keadaanmu. Aku pasti akan berdoa. Supaya engkau mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan keajaiban masih terjadi. Sehingga kamu pasti akan keluar dari situasi ini. Halo, yang setuju katakan amin. Kalau besuk orang sakit, hati-hati. Wah, kanker biasanya kematian. Itu kepahitan loh Mbak Yu. Sampai masih pahit karo mertuamu. Ngampuni. Supaya kayak mari. Itu bukan menambah dia semangat. Dia tambah kepahitan sama sampean yang besuk kayak begitu. Kalau keluarga enggak begitu. Harusnya apa hasil diagnosa dokter? Wah aku kanker stadium 4. Waduh. Wah iki. Wes kayak mangan opo sing enak pesen-pesen. Itu nggih mongso. Itu ngalup. Itu nyepatani. Begitu dengar. Sekarang yuk kita sepakat. Apa yang menjadi kerinduanmu? Umurmu berapa sekarang? Saya masih 35. Berarti masih pengen kan umur panjang? Iya. Ayo kita sepakat. Minta. Akan kuasa Tuhan dinyatakan. Mujizat. Kalau dia bisa membangkitkan orang mati. Menyembuhkan penyakit apapun. Hari ini waktu Anda dan saya sepakat meminta kepada nama Yesus. Kamu akan mengalami kesembuhan. Dan setiap kali kamu berdoa pegang bagianmu yang sakit. Aku telah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Dan aku telah sembuh. Itu yang menguatkan. Itu namanya keluarga. Waktu dengar orang bangkrut. Anda juga berkata. Yuk kita mohon pertolongannya. Ayub pernah mengalami itu. Ayub itu disebut orang yang benar. Takut akan Tuhan. Menjauhi kejahatan. Tapi toh dia mengalami bangkrut. Karena ternyata bagian Ayub harus mengalami pengenalan Tuhan secara pribadi. Ayub berkata, dulu kata orang, sekarang aku tahu sendiri. Melihat dengan mata kepalaku. Mengenal yang maha kuasa itu. Jadi jangan selalu menghakimi. Orang sakit bisa jadi karena kedosa dan kesalahannya. Tapi juga orang sakit karena mengalami ujian. Kalau keluarga, bicaranya pasti tidak seperti itu. 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kami juga nasihati kamu saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Ditegur karena memang ada yang tidak tertib. Yang males-malesan tidak mau kerja. Jaga ke orang lain ya ditegur. Siapa yang tidak kerja tidak boleh makan. Loh saya sudah nyari kerjaan. Nggak dapat-dapat. Yuk kita doa. Sama-sama ada jutaan lapangan pekerjaan. Minta satu saja untuk kamu. Pasti Tuhan akan berikan padamu. Yuk semangati. Bukan terus diundang-undang kok dasar males memang kowe iki bakat melarat kere. Itu bukan keluarga Bapak Ibu. Halo, nasihati dia. Apa yang kamu ingin lakukan dalam usaha? Pekerjaan apa? Kamu kesukaanmu apa sih? Tanya itu. Lalu berikan semangat, ya dimotivasi, ditegur dengan baik. Lalu selain ditegur, mereka juga hiburlah mereka yang tawar hati. Yang dalam keadaan ketakutan. Aku takut nih. Beritanya untuk tahun depan ini situasi ekonomi dunia termasuk Indonesia. Kok dalam keadaan nyaris-nyaris
ada krisis, gimana ini caranya? Banyak pendeta-pendeta yang menubuatkan tentang hal-hal yang buruk, gimana? Kalau ada orang seperti itu, Anda hadir ada di sana sebagai keluarga, berkata, aku juga takut, tapi yuk kita bersama menyerahkan segala khawatir kita kepada Tuhan. Karena Ia pasti akan menolong kita. Katakan amin. Ngono wae wedi, wah apa? Ora sip. Itu bukan nguatkan. Ngono wae wedi, sing kendel lho. Wong Kristen kok. Nasihatnya bukan cara seperti itu. Untuk orang yang sedang tawar hati, teguhkan iman pengharapannya. Ya. Selain menghibur mereka yang tawar hati, kemudian juga belalah mereka yang lemah. Kadang ada yang lemah iman. Sedang lemah dalam hal usaha, sedang lemah di dalam kemauan untuk bekerja. Ada hal-hal yang membuat dia tidak mampu, tidak sanggup. Ayo dimotivasi, ayo didoakan. Itu namanya keluarga. Karena gereja ini menjadi rumah yang kedua buat saudara-saudara kita. Sabarlah terhadap semua orang. Anda dan saya harus sabar. Saya dengan Mami diskusi ya. Kadang kita tuh gregetan sama anak. Anak-anak kita tuh gimana sih? Tapi sisi lain kita diingatkan. Awake dhewe iki yang membuat orang lain gregetan. Banyak orang dulu yang gregetan sama sampean. Ning sampean saiki juga gregetan sama orang lain. Ingat ya, kita ini pernah dibuat orang lain gregetan. Tapi sekarang yang gregetan itu sudah tidak lagi gregetan sama kita. Karena Anda dan saya hidupnya sudah pulih dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Sudah dewasa, tanggung jawab, bisa dipercaya. Tapi sekarang kita berhadapan dengan orang-orang yang sedang kita didik. Kita persiapkan sabar terhadap orang lain. Roma 15 ayat 1. Yuk kita baca, bisa lihat ya. Yang atas kita yang kuat wajib menanggung yang lemah. 1, 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan, kita sendiri berikan kemuliaan buat Tuhan. Itu Bapak Ibu yang namanya keluarga. Siapa di kanan kirimu katakan, kita adalah keluarga. Ayo katakan. Amin. Ya. Mari Mama Moe akan berdoa buat kita semua. Gembala sudah menyampaikan firman. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi ini. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan Yesus, karena pada perayaan dalam kesederhanaan tapi bermakna, karena Tuhan Allah Immanuel hadir di tengah kami. Dalam rangkaian ibadah ini kami sudah mendengar kebenaran firman bahwa rumah keluarga, rumah kami yang kedua adalah komunitas kami JKI Keluarga Kerajaan. Karena itu biarkan setiap kami bertindak sesuai dengan firman yang sudah kami dengar. Setiap orang menerima satu dengan yang lain sebagaimana Kristus menerima kami, dan kami juga bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa untuk menjadikan gereja ini rumah yang membuat setiap kami rasa homey, rasa memiliki, bahkan saling mengisi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang kuat akan menguatkan yang lemah. Yang lemah akan bangkit bersama-sama untuk
untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Diberkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami bersyukur beliau sehat. Kami bersyukur untuk doa-doa jemaat secara keseluruhan. Sehingga beliau dipulihkan penglihatannya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami terima pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang terberkati bersama-sama kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan, silakan duduk. Silakan kembali duduk. Dan hari ini juga kita percaya bahwa Allah Immanuel akan terus beserta sehingga tak putus-putusnya kami memuja kepada Allah Maha Mulia yang menunjukkan kasih dan kemurahan sampai masa lansia. Bahkan sampai memutih rambutku, Engkau menggendong aku dan tetap menjadi Allahku. Hari ini kita akan menyaksikan opa oma kita tercinta, bukan hanya anak-anak gereja anak, dewasa muda, dewasa, atau bahkan kita yang terlibat. Tapi hari ini izinkan opa oma kita akan membawakan lagu pujian yang pastinya akan memberkati kita. Boleh kita kasih tepuk tangan sama-sama? Mohon maaf yang di atas tidak kelihatan. Mohon ditunggu terlebih dahulu. Boleh kita kasih tepuk tangan untuk Opa Oma? Opa Oma, inilah oma-oma dari JKIKK. Memuji Tuhan itu tidak pandang usia. Boleh dewasa, anak muda, anak-anak, bahkan opa oma. Di bawah arahan Ibu Harnani yang luar biasa, inilah penampilan dari Langgeng Setia. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Geser lagi Ibu, Oma geser. Iya. Masih geser. Depan, Oma Nunung, terus.
Sekali lagi boleh beri tepuk tangan untuk Opa Oma lansia sampai memutih rambut kita. Itu akan menjadi komitmen untuk terus melayani Tuhan. Dan hari ini saya hanya memberikan beberapa tambahan pengumuman. Yang pertama, jangan lupa kita punya JKIKK Got Talent yang akan kita lakukan. Bapak Ibu boleh mengirimkan video dengan durasi maksimal 5 menit untuk menampilkan apa yang Bapak Ibu bisa. Bisa menyanyi, bisa berpuisi. Kalau anak-anak muda bisa gerakan TikTok mungkin gitu ya, menceritakan gereja dan lain sebagainya, boleh. Dan bisa dikirimkan kepada teman-teman kreatif ministry, bisa ke Kak Rin atau ke Mas Indro. Yang selanjutnya minggu depan tanggal 16 Oktober, sebagai bentuk dari kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, kita akan melakukan donor darah sesudah ibadah raya pertama. Jadi ada donor darah, Bapak Ibu Saudara bisa mendaftarkan segera di grup ataupun bisa ke Ibu Pipin yang ada di depan. Yang selanjutnya tanggal 23 Oktober kita akan membagikan sembako kepada warga dan warga RW 1 Kelurahan Gendongan yang terdaftar. Kita masih membutuhkan beberapa paket sembako. Kita berdoa dalam minggu ini sudah bisa tertutup. Katakan amin. Untuk Bapak Ibu yang tergerak untuk mengumpulkan paket yang ada, bisa menghubungi counter yang ada di depan. Dan hari ini kita juga akan menyaksikan terlebih dahulu ucapan ulang tahun dan video yang ada. Sebelum itu saya mengundang Bapak Ibu yang berulang tahun pada minggu ini. Adakah yang hadir pada pagi hari ini? Tidak ada ya. Yang ulang tahun pernikahan mungkin? Iya, lagi sibuk masak di belakang. Baik. Oke, berarti kita akan menyaksikan video ucapan ulang tahun dan perayaan yang dilakukan oleh volunteer minggu yang pada Jumat kemarin. Selamat ulang tahun untuk JKI Keluarga Kerajaan yang ke-28, diberkati untuk menjadi berkat. Selamat ulang tahun JKI Keluarga Kerajaan. Jaya, jaya, jaya. Selamat ulang tahun JKI Keluarga Kerajaan yang ke-28. Selamat ulang tahun JKI Keluarga Kerajaan. Selamat ulang tahun JKI Kakak. Love you. Happy birthday JKI Keluarga Kerajaan yang ke-28. Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, hari ini saya undang jemaat untuk bangkit berdiri kecuali Papi Mami, silahkan duduk. Mari Bapak Ibu kalian saya undang bangkit berdiri. Hari ini ada sebuah persembahan lagu dari jemaat JKI Keluarga Kerajaan untuk Bapak Ibu Gembala. Bisa kita kasih tepuk tangan sebagai ucapan terima kasih kami bahwa kami mengasihi Bapak Ibu Gembala. Banyak yang kau perbuat
kita tengadahkan tangan kita ucapkan berkat untuk kedua orang tua kita. Papi diberkati, Mami diberkati. Kami percaya kesembuhan, kami percaya hal-hal terbaik. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Hari ini kami bersepakat seluruh jemaat JKI Keluarga Kerajaan. Tidak ada hal yang bisa kami balas untuk kedua orang tua kami ini Tuhan. Untuk setiap dedikasi, air mata, sukacita, pengorbanan yang sudah dilakukan selama 28 tahun. Hari ini kami berdoa Tuhan. Beliau berdoa akan semakin dipertajam. Untuk mengerti visi, misi hati Tuhan. Membangun kami untuk menjadi orang-orang yang jauh lebih baik. Orang-orang yang jauh lebih bertumbuh dan berdampak. Hari ini kami berdoa sekali lagi terima kasih untuk kedua orang tua kami. Kami percaya seperti lagu yang kami nyanyikan diurapi. Diberikan kemampuan untuk melakukan yang terbaik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Tuhan untuk papi mami. Kesehatan, kekuatan, panjang umur, bahagia. Itu yang akan menjadi hati dari papi mami dan hidup dari papi mami. Sehingga akan membawa kami, membawa pastoral staff, membawa seluruh volunteer, seluruh jemaat menuju kepada apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya kita katakan amin. Silakan papi mami. Izinkan kami menyampaikan terima kasih banyak. Anak-anak kami, tim pastoral, staf, Bapak Ibu volunteer, dan seluruh jemaat yang ada. 28 tahun dan hari ini kita ada. Bukan karena kami, tapi karena Anda semuanya yang sudah sangat melengkapi kami. Mengisi sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan untuk gereja kita, JKI Keluarga Kerajaan. Sekali lagi terima kasih, tidak terhingga untuk bertumbuh bersama-sama. Menjadi semakin dewasa dalam segala hal ke arah Kristus. Kiranya berkat Tuhan turun melimpah atas kita semuanya. Semakin maju JKI Keluarga Kerajaan berlari menuju tujuan dengan kapasitas yang dipercayakan semakin besar. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang memiliki pekerjaan. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan jangan lupa kita akan makan bersama-sama. Beritahu orang di kanan kiri Anda, di depan, di atas, di belakang. Oke. Sebentar ini jangan pulang, makan bersama-sama. Yuk, beritahu orang di kanan kiri Anda. Oke. Homi, ini adalah keluarga, ya. Makan bersama-sama, menikmati bersama-sama. Oke. Dan seperti diumumkan minggu lalu, disediakan kotak selain kita persembahan pada pagi ini, disediakan kotak dengan sukarela, sukacita. Mari kita support dari kita untuk kita. Di kotak di tempat kita akan makan bersama-sama. Mari kita akan menutup dengan doa. Diberkati semua kami, bahkan persembahan yang kami bawa sebagai ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah kami siapkan. Dan sebentar kami juga akan mengakhiri perayaan dalam kesederhanaan hari ulang tahun Gereja JKI Keluarga Kerajaan yang ke-28 pagi ini.
dengan sekali lagi penuh syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kesetiaan Tuhan. Terima kasih untuk gereja anak, terima kasih untuk lansia yang sudah performan pagi ini. Dan terima kasih untuk semua yang telah mengambil bagian. Kami bersyukur untuk setiap volunteer. Terima kasih untuk kehadiran seluruh jemaat. Sebentar kami akan makan bersama-sama sebagai rasa inilah kami, keluarga. Rumah kami yang kedua, JKI Keluarga Kerajaan. Diberkati semua yang menyiapkan. Bahkan pakai kami dari kita untuk kita menjadi berkat untuk ulang tahun gereja kami. Diberkati semua, bahkan kebutuhan sembako yang masih kurang 39, pakai seluruh kami untuk menjadi berkat Tuhan. Sehingga minggu depan kami bisa mengumpulkan semuanya dan membagi buat masyarakat di RW 1 dan semua yang membutuhkan. Sekarang sebentar selesai makan bersama, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami tahu berkat yang datangnya dari Tuhan turun ke atas kami. Mari mengangkat tangan Bapak Ibu Saudara, Bapak Gembala akan memberkati kita. Angkat kedua tangan kita bersyukur karena kita sampai pada akhirnya dalam rangkaian ibadah yang ada pada hari ini. Kau akan pulang bersama berkat anugerah yang dari Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus ada menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang bersyukur dan diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, nanti kita akan bergantian, boleh dari sebelah kanan saya terlebih dahulu langsung menuju ke belakang, lalu nanti diikuti sebelah kanan yang sana supaya di belakang